Pak, Roto. Matur nuwun Bune. Le, Roto. Bapak sesuk bakal manggi Pak Dirman. Kagem menapa lho Pak? Badhe wonten penting menapa Pak? Bapak bakal nyaosi saran supaya Pak Dirman pindah nyang Pakis. Ning kono wis ora aman. Walah Pak, niku resikone ageng lho Pak. Bapak kok ampun ngarahkan jendel besar. Pokok men, ampun, Bapak mboten sah tindak mriko Pak. Nggih lho Pak nih. Ampun grusak-grusu. Awake dhewe iki namung warga biasa. Kok arep nyaosi petunjuk dateng priyayi-priyayi. Wis tok Bune Roto, awakmu meneng wae. Sembarang kalir kuwi yen diniati apik bakal tinemuni becik. Wis, iki wis wengi. Mending awakmu kabeh gak istirahat. Bapak tak istirahat dhisik. Nggih Pak. Gek niki pripun Bu? Bapak diaturi kok mboten kersa. Kula ngertos maksudipun Bapak menawi to kawin niku situasinipun keramen. Tapi kula ajrih mengke Bapak klentu asale matur. Terus dampake teng kula Bu. Kula didalke saking pasukanipun Pak Dirman. Ora le. Wis tenang wae. Bapak wis nyiapne mateng-mateng. Saiki wis wengi. Wis turu wae. Sesuk jarimu arep nyang pasar Nawangan golek kebudane Pak Dirman. Nggih Bu. Sejarah Jenderal Sudirman di Dukuhsobo Desa Pakis Baru ini berawal ketika tanggal 31 Maret 1949 Jenderal Sudirman dan rombongan berada di Desa Tokawi, Dukuhdrono, dan saat itulah Kepala Desa Pakis Baru bernama Pak Jaswadi Darmo Widodo berkeinginan untuk bertemu dengan Jenderal Sudirman dan rombongannya, dan saat itulah Pak Jaswadi Darmo Widodo diterima maksud tujuannya oleh Kapten Suparjo Rustam. Bagaimana tujuan Pak Kepala Desa ini adalah untuk memindahkan Jenderal Sudirman ke Pakis Baru. Ini adalah untuk dalam maksud agar keberadaan Pak Dirman saat itu aman dari kejaran Belanda. Sugeng rawuh Pak Dirman beserta rombongan di Desa Tokawi. Saya selaku kepala desa di sini mengucapkan terima kasih Pak Dirman beserta rombongan sakit rawuh. Silakan istirahat, monggo dinikmati keadaannya seperti ini secukupnya. Terus kalau ada kebutuhan apa-apa sakit komunikasi sama saya. Nuwun Dek. Monggo. Waalaikumsalam. Aku arep suwun karo Pak D. Kira-kira iso ora saiki? Nggih, tak Pak, ngene kene sih. Nggih, pantas. Ngapunten. Menika wonten Mbak Jaswadi, Mbah Lurah Pakis rombongan iki. Monggo, kebetulan iki. Nggih, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam. Monggo mriki. Matur sembah nuwun. Kajenengan bapakipun Derata nggih. Leres Pak. Wonten perkawis penting ingkang badhe dalem aturaken dumateng Pak D kalian bapak-bapak sedanten. Apa itu? Mekaten Pak. Kula lurah wonten Pakis mriki. Tahu betul bagaimana keadaan daerah sini. Saya menyarankan Pak Dirman dan bapak-bapak semua kerso pindah ke Sobo. Karena di sana daerahnya bergunung-gunung. Akan menjadi aman untuk bapak-bapak semua bersembunyi di sana. Kalau panjenengan semua masih tetap di sini, itu akan sangat berbahaya. Tanggal 1 April tahun 1949 akhirnya Pak Dirman dan seluruh rombongan akhirnya menuju ke Dukuhsobo Desa Pakis Baru. Dengan tujuan ini pun sebelumnya memang sudah direncanakan oleh Pak Darmo Widodo dan seluruh ajudannya untuk dicarikan tempat yang paling aman sebenarnya. Ketika sampai di rumah Mbah
Karsosemito yang saat itu. Akhirnya Bapak Protoswarmo mempersilahkan, kemudian diterima oleh Mbah Karsosemito yang saat itu Mbah Karsosemito beradanya masih di Tegalan, ya, di kebun. Bu Karsosemito kemudian akhirnya bertemu dengan Pak Jaswadi Darmo itu untuk dicarikan bahwa di rumah ada tamu. Monggo, Pak. Monggo. Nuwun sewu Pak Lurah. Niki wonten napa? Nah, ini Kang. Gandeng aku ki ono tamu. Pak Kiai ini kan bapak-bapak iki sementara waktu ben gunamu lho. Iki sak janjane Pak Kiai ini iki panglima besar Jenderal Sudirman. Bapak-bapak iki ya pengawali Pak Tentara. Iki ning kene dhisik ngumpet ning kene. Pak yo ora apa-apa to. Nggih, mboten napa-napa. Kawontenanipun griya kula nggih namung kados menika. Monggo sami diunjuk. Monggo. Di sisi lain, untuk partisipasi warga masyarakat pada waktu itu, saat itu juga ikut berperan untuk ikut serta dalam membantu mencukupi kebutuhan hidup seperti mencarikan bahan makanan dengan sesuatu hal yang memang kondisi masih serba kekurangan bahan makanan saat itu, karena musim, kalau wilayah Desa Pakis Baru khususnya di Dukuhsobo ini dulu adalah wilayah yang sangat gersang. Kang, yuk kita sebagai bangsa negara Indonesia harus memperjuangkan bangsa dan negara ini dengan sekuat tenaga, dengan hati ikhlas. Yang intinya jangan sampai negara ini dikuasai oleh negara lain. Wong siji kan mulengku. Iling-ilingan bebasan iki. Bebasan ono rindu sedina pepitu. Tetepo teguh anggonmu kegundilan waton. Artine niku, jika ada masalah, sekuat apapun masalah itu, berpeganglah teguh kepada dasar negara ini, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di rumah Karsosemito inilah markas besar komando gerilya yang digunakan Pak Dirman untuk memberikan instruksi-instruksi dan menjalin hubungan dengan para komandan kesatuan dan anggota-anggota pusat pemerintahan sipil dan militer yang berada di Yogyakarta. Pak Dirman juga memberikan perintah kepada komandan pasukan bersenjata di seluruh Yogyakarta untuk taat pada perintah dan instruksi Komandan Batalion 10 Werkores 3, yaitu Letnan Kolonel Soeharto. Melalui radio gerilya, Pak Dirman juga mengirimkan surat kepada delegasi Indonesia, Mr. Muhammad Rom Syafruddin Prawira Negara, pemimpin PDRI di Bukit Tinggi. Pada waktu Pak Dirman mau kembali ke Jogja, ini Pak Dirman bertemu dengan Pak Darmo Widodo dan istrinya untuk pamitan kalau Pak Dirman akan meninggalkan Sobo kembali ke Jogja, karena di Jogja Bung Karno dan Bung Hatta juga sudah kembali ke Jogja. Ya, namanya perpisahan ya seperti itu, karena sudah lama berkumpul, terasa sangat mengharukan. Jadi gini Kang, dari perundingan Bromroyen, kota Yogyakarta dirasa sudah aman. Kemarin saya mendapatkan surat dari Paduka Sultan agar segera kembali ke kota Yogyakarta dan menyusun strategi untuk melindungi ibu kota negara kita. Alhamdulillah, kula men sangat mireng bilih Yogyakarta sampun aman. Ananging kula boten saged ndelikaken raos kecalan piantun ingkang dalem tresnane lan dalem teladani, Pak. Yang panjenengan rasakan
ugi kula rasakan, Kang. Di Sobo inilah waktu terlama saya singgah selama saya gerilya, dan yang mengusulkan Kang Lurah. Dan juga itu sangat tepat. Kang Karso, Bu Karso, tolong sampaikan kepada warga Sobo atas terima kasih rombongan kami jika selama ini rombongan kami telah merepotkan warga-warga Sobo. Ampun ngendikan mekaten, Pak. Kula kalian garwa matur sembah nuwun Pak Dirman kalian rombongan sampun kersa wonten mriki. Saya bersama rombongan hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Lurah, Iyu Lurah, Kang Karso, Bu Karso, kalian sedaya warga Sobo mriki, Kang. Semanten ugi kula ibune Rata kalian warga riki mbok bilih sadangunipun Pak Dirman wonten riki nggadahi kalepatan wonten pangucap sarta tingkah laku ingkang boten sae, kula nyun pangaksami, Pak. Kang Karso, coba mrene ya, Kang. Kula boten saged ngendikan napa-napa. Kula namung ngaturaken menawi kula kalian garwa sadangunipun Pak Dirman kalian rombongan wonten mriki gadah lepat. Boten, Kang. Boten salah, Kang. Justru kami sangat berterima kasih sekali karena atas bantuan kalian semua saya lancar di Sobo ini, Kang. Dari penunjuk jalan, kurir, hingga menjadi pengawal Jenderal Sudirman, itulah Roto Suwarno, pahlawan lokal dari Pakis yang lahir di Pacitan pada tanggal 28 Mei 1931, putra seorang lurah Pakis yang bernama Jaswadi Darmo Widodo dan Ibu Surtina. Pemuda yang pernah belajar di HIS, Sekolah Hindia Belanda, dan melanjutkan sekolah guru di Solo, serta pengalamannya menjadi tentara pelajar, telah membawanya menjadi sosok yang penting dalam cerita sejarah gerilya Jenderal Sudirman selama di Pacitan, tepatnya saat berada di lingkungan Sobo, Desa Pakis, Kecamatan Awangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sehingga Pakis adalah sesuatu yang sangat dicintai Roto hingga akhir hayatnya. Dalam perjalanan karir Roto yang semakin menanjak, dimulai dari menjadi anggota Kesatuan Pengawal Panglima Besar Jenderal Sudirman tahun 1949, menjadi anggota CPM di Jakarta, pegawai Kabinet Perdana Menteri 1961, pegawai Sekretaris Negara, anggota DPR MPR RI tahun 1977 hingga 1987, dan puncak karirnya sebagai anggota MPR RI tahun 1987 hingga 1992 tidak membuat dia lupa dengan tanah kelahirannya. Justru keinginan Roto saat itu adalah untuk membuat desa Pakis menjadi desa yang maju, sehingga banyak sekali dedikasi Roto yang telah diberikan untuk desa Pakis, dari membuat jalan, membuat gedung SMP, gedung SMA, membangun masjid, membangun gedung serbaguna, membangun pasar, membagikan bibit cengkeh dan kopi, membuat peternakan sapi yang susunya diberikan kepada anak-anak sekolah, melakukan pemugaran rumah markas Jenderal Sudirman di Sobo, dan membangun monumen Jenderal Sudirman. Semua dia lakukan karena Pakis memberikan goresan cerita yang begitu indah dan mengesankan untuknya.